Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang metode At-Taisir 30 hari hafal Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan mereview buku ini pada bagian yang ketiga, di mana bagian ketiga ini insya Allah akan membahas tentang proses menghafal. Sebelumnya di bagian kedua itu adalah amalan prahafalan, dan hari ini adalah membahas tentang proses menghafal Al-Quranul Karim. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ini akan menampilkan kiat-kiat efektif yang memudahkan proses hafalan Al-Quran. Sajian ini juga dapat kita praktikkan bersama keluarga hingga mampu meraih predikat keluarga Qurani. Penting bagi kita semua untuk disiplin dan konsisten dalam menerapkan kiat yang dimaksud berikut. Yang menjadi poin dalam menghafal Al-Quran ini adalah yang pertama adalah kiat membagi waktu, di mana kita harus membagi waktu hafalan menjadi tiga bagian. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Hifzu. Al-Hifzu merupakan waktu utama yang digunakan untuk menghafal Al-Quran, yakni pada saat ba'dah ataupun setelah sholat subuh. Waktu inilah yang dinilai terbaik dan menghadirkan kemudahan-kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Jika kita memiliki kesibukan di waktu lain, ya, ataupun di waktu tersebut, berusahalah untuk memulainya sebelum subuh. Nah, teman-teman sekalian, jika kita tidak bisa, ya, atau kita sudah ada schedule untuk mungkin bekerja, berangkat kerja, atau ada kegiatan-kegiatan yang lain, maka disarankan untuk membaca ataupun eh, menghafal Al-Quran sebelum sholat subuh. Yang kedua adalah murojaah, yakni waktu untuk mengulang hafalan. Hal yang terbaik yang dapat digunakan dalam murojaah ini adalah setiap masuk sholat, ya, sholat fardu, ya, baik itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, ya, dan juga kita gunakan waktu-waktu tersebut di waktu kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Qobliyah dan Ba'diyah. Jadi insya Allah dengan kita menunaikan sholat sunnah, ya, itu waktu yang paling tepat untuk melakukan murojaah atau pengulangan. Kemudian contoh, ya, sebagai acuan jenis sholat sunnah, ya, selain Qobliyah dan Ba'diyah ada juga namanya sholat duha. Kita bisa melakukan sholat duha 2 sampai 8 rakaat, ya. Kemudian sebagai contoh juga qobliyah zuhur bisa 2 sampai 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, kemudian qobliyah asar tadi ada 2 dan sampai 4 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2, ba'da isya 2, tahajud 11, kemudian qobliyah subuh, ya. Insya Allah dengan kita konsisten dan komitmen dalam menunaikan murojaah ini, kita bisa melakukan eh, konsistensi dalam menghafal Al-Quran dan juga murojaah. Salah satu contoh yang harus kita eh, pastikan dan kita maksimalkan waktunya yakni pada saat maghrib atau sholat maghrib menuju sholat isya digunakan baik juga untuk memurajaah sekitar 30 menit, ya, antara jeda maghrib isya. Kemudian juga jika mampu sebelum kita tidur kita memurojaah sekitar 30 menit juga. Yang ketiga adalah muzakarah, yakni waktu untuk mengingat-ingat. Waktu ini begitu fleksibel, tergantung pada luangnya aktivitas kita. Kita dapat memanfaatkan waktu itu saat berjalan, saat duduk, ya, atau bahkan saat berbaring. Kita bisa mengingat hafalan kita. Mungkin kita membawa kendaraan, baik itu mengendarai roda 4, roda 2, sehingga kita bisa melakukan dimanapun dan kapanpun kita muzakarah, ya, seperti itu. Yang kedua adalah menyiapkan perangkat. Jangan lupa sebagai penghafal Al-Quran perlu untuk menyiapkan perangkat sebagai alat untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah mushaf. Hendaknya para penghafal Quran
menghafal Al-Quran dengan mushaf yang khusus, ya, tidak mencampurkan dengan mushaf yang lainnya, sehingga mushaf inilah yang digunakan sehingga selesai mengkhatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang alhamdulillah setelah buku ini akan ada, kita review kembali, ada Al-Quran At-Taisir, ya, itu jilid pertama juz 1 sampai 15, dan Quran At-Taisir juga jilid kedua. Yang kedua adalah tempat. Tempat ini sangat bergantung dengan eh, pada tempat-tempat yang strategis yang memudahkan para penghafal Al-Quran dalam proses menghafal. Hendaknya mencari tempat yang tenang, yang mudah untuk fokus, ya. Sebagai contoh mungkin di masjid, di musola, ya, di tempat-tempat ruangan tertentu, mungkin di rumah bisa digunakan sebagai tempat menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah guru atau ustadz ataupun orang yang mendengar atau menyimak. Para penghafal Quran hendaknya memilih guru terbaik dalam membimbing proses hafalan. Karena kita tidak boleh sendirian, karena sifat Al-Quran bersanding dengan pengajaran. Terdapat rangkaian ayat yang menuntut bimbingan dalam bacaan dan tidak sekedar mengucapkan. Maka direkomendasikan mencari guru yang bersanad yang mampu memastikan benar hafalannya. Bacaannya benar sesuai dengan tajwid, seperti itu. Yang ketiga adalah eh, menentukan target waktu. Nah, para penghafal Al-Quranul Karim, maka ada beberapa rekomendasi. Jika kita hendak ingin menghafal Al-Quran, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, simulasi target 2 tahun. Seandainya kita ingin menghafal Al-Quran 2 tahun, maka diasumsikan hafalannya 604 hari atau berjumlah 604 halaman. Pada eh, satu hari kita menghafal satu halaman, 30 hari 30 halaman, 10 bulan 300 halaman, 20 bulan 600 halaman, plus 4 hari 604 halaman. Total satu tahun 8 bulan 4 hari. Hafalan dapat selesai dalam satu tahun 8 bulan 4 hari, dan sisa waktu 3 bulan 26 hari adalah untuk penyempurnaan atau murojaah. Kemudian selanjutnya simulasi target. Seandainya kita mau menghafal 30 hari sesuai dengan buku ini, yakni metode At-Taisir 30 hari hafal Al-Quran. Jika kita hendak menghafal Al-Quran dalam 30 hari, maka satu hari wajib untuk menghafal 20,5 halaman. Jika dikalikan 29 hari, lebih kurang 600 halaman, maka totalnya 29 hari 5, eh, 5 jam, ya. 29,5 hari. Artinya ada sisa waktu setengah hari yang digunakan untuk proses penyempurnaan, ya. Baik, selanjutnya adalah hafalan yang sempurna. Hafalan yang sempurna merupakan hafalan yang dikatakan dalam derajat mungkin, yakni penguasaan seluruh ayat dari aspek tajwid, tata cara membaca, tahfiz, kekuatan menghafal. Ada pula yang menilai mungkin merupakan halnya kita membaca surah Al-Fatihah yang sangat fasih, yang sangat mudah ditampilkan, baik itu terurut maupun teracak. Artinya, kita bisa benar-benar menghafal, kuat hafalannya, dan ketika ditanya dibolak-balik kita tetap bisa menjawab ataupun melantunkan ayat tersebut. Yang kelima adalah hafalan keluarga. Menjadi keluarga penghafal Al-Quran adalah idaman setiap muslim yang beriman. Oleh karena itu, semua ini dapat diwujudkan dengan cara menyusun jadwal hafalan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Maka yang paling penting adalah menghadirkan motivasi terbaik tentang keutamaan keluarga Qurani, sehingga seluruh keluarga menjadi semangat dan visi yang dimiliki adalah visi yang sama untuk menjadi uh, keluarga Qurani. Maka yang paling penting adalah membuat jadwal yang dapat disepakati, lalu cari waktu yang sangat tepat dan menyenangkan untuk melakukan murojaah bersama, seperti itu. Yang keenam, adab menghafal sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Beberapa adab utama para penghafal Al-Quran yang disampaikan adalah yang pertama, hendaknya para penghafal Al-Quran senantiasa menjaga wudhu dan bersiwak dalam setiap interaksinya dengan Al-Quranul Karim, baik saat menghafal maupun murojaah. Yang kedua, hendaknya para penghafal Al-Quran memilih tempat yang bersih, yang suci, sebagaimana masjid, musola, dan yang lainnya.
Yang ketiga, dianjurkan untuk menghadap kiblat agar lebih menghadirkan kekhusyuan dan ketawaduan. Yang keempat, membiasakan beristiazah, memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai gangguan syaitan yang mungkin hadir dalam proses menghafal. Mungkin HP atau gadget atau perangkat komunikasi yang lainnya bisa disingkirkan dan fokus untuk menghafal Al-Quran dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Yang kelima adalah berpenampilan terbaik, yakni bagaimana kita menghadap Sang Holik, ya, sebagai penghormatan, sebagai kemuliaan kita dan keagungan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini yang Maha Agung, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita sebagai pedoman hidup, kita bisa menghormati, ya, bisa memuliakan Al-Quran ini dengan memakai pakaian yang terbaik, mungkin pakaian sholat, ya, ataupun kalau perempuan seperti itu juga. Terakhir, hal terpenting yang harus dicatat adalah komitmen. Komitmen kita semua dalam mewujudkan target yang dimaksud serta disiplin dalam menjalaninya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bagian ketiga ini. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf apabila ada salah, pada Allah menampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.